Ada nggak data luas petani sawit di mana berada, berapa luas hektar? Tidak ada. Justru ini selalu membuat kita salah kebijakan. Saya baca pagi tadi, saya baca statistik perkebunan, kebun sawit hanya 15 juta hektar. Loh, yang 1 juta hektar kemana, Pak? Jadi sebetulnya kita untuk netralnya mengambil harga Rotterdam. Saya selama ini selalu mengambil harga Rotterdam. Ya. Cuman harga Rotterdam itu kan harus kita konversi ke harga Indonesia. Ya, betul. Jadi harga convert itu juga kan harus kita hitung juga cost of money, cost of transport, cost of assurance, segala macam. Dulu saya kerjanya sama Pak Susanto yang sekarang di Minamas itu mengkonvert itu tiap Pak, tiap jam tertentu itu Pak ya. Kan tidak repot kan Bu? Nggak repot. Kalau mau. Kalau mau ya. Gitu. Tapi saya tetap NKRI Merah Putih, Bursa CPO Indonesia ICDX itu adalah bursa yang merupakan cara Indonesia juga mengkontrol harga dunia. Kita nggak boleh juga Bu. Kalau menurut saya Bu ya. Nah justru yang saya cemaskan satu adalah saya takut tahun depan 2, 3, 5 tahun ke depan banyak orang Kemendak masuk penjara. Kenapa? Dia salah mengambil harga rujukan. Dia ambilnya terendah. Nggak boleh, harusnya mengambil, makanya paling netral itu ngambil harga Rotterdam. Tinggal kita sekarang konversinya itu yang kita setujui bersama. Iya, itu dia. Dengan adanya harga tender KPBN, ada bursa CPO, ICDX, ini kan boleh membanding ke Rotterdam. Ya kan, iya. Jangan orang dirugikan. Umpamanya ke Rotterdam sekarang umpamanya CPO $1.000 ya. Nah, sekarang kan kita mundur dulu dong. Sekarang dikurangi dengan cost of money, dikurangi oleh transport. Jadi suatu ketika ada bertanya ke saya Bu, dia akademisi juga. Apa sih urusan kalian petani sawit dengan bursa CPO? Saya bilang, wow, harga TBS dibentuk dari harga CPO. Jadi kalau harga CPO-nya turun, kami pun menderita di bawah. Maka kami harus jaga harga CPO-nya. Ya, itu alasannya Bu. Oh gitu katanya. Karena mungkin kok terlampau canggih petani sawit bicara bursa gitu. Kami bukan bursanya, tapi bagaimana terbentuknya harga dengan cara yang benar. Karena itu memberi efek kepada pendapatan petani. Ya, itu gitu Bu. Nah ini yang Pak ya. Jadi sebetulnya kalau kita sekarang ini kan agak sulit ya Pak ya. Tadi saya mengatakan kepada Bapak bahwa sebaiknya lah petani itu kita klasifikasikan yang bersertifikat siapa, yang tidak siapa, yang bersertifikat ayolah kita promosikan dia supaya bisa masuk ke dalam supply chain gitu ya. Nah tetapi sebetulnya kita ini kan punya kelemahan ya Pak ya. Kita ini di Indonesia ini kan kita mempunyai standar sendiri. Nah, apakah standar sendiri kita ini kan berpengaruh kepada harga pasar apa enggak, Pak? Iya, saya pastikan tidak gitu. Maksud Ibu ISPO kan? Iya. Nah, jadi saya termasuk orang yang saya Bu udah disekolahkan Bu belajar audit ISPO. Makanya saya beruntung dan teman-teman saya dibiayai oleh saya yang ngajar dulu, Bapak. Iya. Nah, jadi saya dibiayai oleh BPDPKS. Dan akibat dari belajar itu jadi saya makin tahu ISPO itu apa. Kalau dibuat ISPO ada orang ngakuin bagus, ini tak ada. Tapi untuk mendapatkan sertifikat ISPO kita harus mengeluarkan uang cukup besar. Itu menjadi biaya produksi. Ujung-ujungnya apa? Merugikan petani sawit. Coba itu petani kami di Sulawesi Tengah, ada juga di Kalimantan Timur, ada di Riau. Mereka awalnya sudah ISPO, tapi berikutnya tidak. Kenapa? Nggak ngaruh katanya. Kami harus pakai helm lah, pakai ini lah. Emang beli helm itu gratis. Membuat pelang-pelang nama nggak dijaga, nggak bisa menggunakan semua nggak bisa. Tapi ketika kami jual ke pabrik, tidak ada bedanya dengan TBS yang tidak sertifikat ISPO. Lah kan aneh. Nah, yang kedua yang paling penting, kalau ISPO ini kan sebenarnya Bu tujuannya bagus. Saya ngerti, ISPO itu bagus tujuannya. Tapi kan bukan cuma tujuan, kebermanfaatan yang diterima petani. Nah, emang petani makan dengan sertifikat ISPO kan tidak, tapi apa yang diterima dia dampak itu. Coba buat. Jadi gini Bu, aku bilang ke petani, kawan, kalau dibuat harga TBS ISPO 4.000 sekilo. Mau nggak? Terus harga diskon cuma 3.000, mau nggak? Oh, saya cari itu Pak, saya buat Pak, saya urus Pak, begini. Lah kan sederhana pemerintah. Buat aja yang ISPO 4.000. Nggak usah diatur, petani itu lomba lari tiap malam
menyiapkan dokumen Nah, terkait. itu Pak, gini Pak ceritanya. Iya, Karena saya yang bikin ISPO ini kan saya Iya. kan Pak ya. setahu saya ibu bidannya. Jadi sebetulnya sustainability itu Pak Iya, adalah hambatan perdagangan. hambatan. Ya, jadi trade barrier ya Pak ya. Iya, Jadi sustainability standar itu sama Pak. Dia digolongkan ke dalam perjanjian technical barrier to trade. iya, Perjanjian teknis yang menghambat perdagangan. iya, Jadi waktu saya bikin ISPO untuk apa? yes, Pertama sekali untuk melindungi, karena dulu kan sedang hebat-hebatnya RSPO ya Pak ya. iya, Pertama sekali untuk melindungi petani, pekebun tidak melanggar undang-undang kita. iya, Karena waktu itu RSPO kan banyak sekali ketentuan yang melanggar undang-undang kita. Ya, Pak ya. Kemudian saya diminta sama Pak Dirjen waktu itu Pak Mangga, Bu, bagaimana kalau ISPO ini kita naikkan. Nah, kalau kita naikkan ISPO berarti yang tadinya kita pakai standar itu untuk melindungi diri kita sendiri, maka yang kedua standar itu untuk memenuhi keinginan pembeli kan Pak ya, iya, supaya barang kita laku. iya, Tetapi kita juga menghambat kalau mereka melalui batasan-batasan technical barrier ini tadi Pak ya. iya, Maka itu karena saya ngerti WTO, saya ngerti GATT, saya ngerti ISO karena saya anggota ISO 15 tahun. Jadi saya tahu Pak, saya juga ikut TBT ini Pak, dari saya masuk perdagangan tahun 75 itu saya belum bisa apa-apa sudah harus ikut sidang WTO kan Pak ya. Jadi sidang WTO, sidang ISO. Jadi saya bilang begini, sekarang yang kita inginkan itu adalah ISPO yang diterima oleh pembeli ya Pak ya. Jadi pembeli bukan pembeli dalam negeri, konsumen di luar negeri Pak ya. iya, Itu yang kita inginkan kan Pak. Tetapi tidak boleh melanggar undang-undang kita dan tetap melindungi diri kita sendiri ya. Jangan sampai diatur-atur mereka. Oleh karena itu saya membuat ISPO sesuai dengan ketentuan TBT Pak ya. iya, Karena apa? Karena Indonesia ini adalah anggota WTO. WTO, iya, Jadi kita harus mengikuti ketentuan TBT ini tadi Pak ya. iya, iya, Dan Indonesia ini anggota ISO Pak. iya, Jadi kita harus mengikuti ketentuan ISO dan GATT dan segala macam lah. Ketentuan dalam negeri itu yang mereka sebut sebagai standar internasional. iya, Ya Pak. Nah, waktu saya bikin itu saya sudah set ini sesuai TBT, ini sudah sesuai GATT, ini sesuai ISO Pak ya. Nah, sekarang kalau kita sudah membuat itu, waktu kita membuat kita harus panggil pertama sekali pemerintah. iya, Yang kedua konsumen dalam negeri. iya, Konsumen luar negeri. Yang ketiga konsumen dalam negeri dan produsen. iya. Yang keempat expert. Expert, oke. Karena expert tahu apa namanya artinya standar dan kaitannya kepada semua regulasi internasional ini. Nah, waktu saya membuat ISPO, waktu ISPO itu jadi saya buat ISPO untuk CPO, ISPO untuk minyak goreng, ISPO untuk biodiesel karena waktu itu sedang hebat-hebatnya biodiesel Pak ya. Dan satu lagi ISPO untuk petani kecil yang saya lakukan voluntary. Iya, Kenapa saya lakukan voluntary? Karena dia perlu waktu. yes, Ya, jangan membebani seseorang dengan beban yang dia tidak bisa tanggung. iya, Karena itu berlawanan dengan kebijakan Brundtland. iya, Kan sebenarnya sustainability ini kan diciptakan oleh Brundtland, Pak. iya, Brundtland itu mengatakan makin miskin negara itu makin rusak lingkungan. oh, Oleh karena itu perlu yang miskin ini dibantu supaya dia punya pendapatan, punya kehidupan sehari-hari yang menyenangkan, walaupun mungkin kurang cukup, tetapi tidak merusak lingkungan. iya, Ya, Pak. Nah itu prinsip saya. Nah kemudian saya majukanlah si ISPO ini Pak. Saya bukan minta pengakuan Uni Eropa. Sebagai konsumen saya pergi mulain dari Kanada sampai Rusia sampai Australia. Bapak tahu saya keliling dunia itu Pak. iya, Saya kenalkan apa masukan mereka. iya, Nah Inggris mengatakan kami setuju kalau Iya. ISPO itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia iya, dan sesuai dengan apa yang kami inginkan. mm-mm, Kemudian Belanda juga mendukung, Finland juga mendukung Pak. Hanya yang tidak mendukung itu NGO. NGO, Nah waktu itu NGO, salah satu NGO yang besar WWF Pak mengatakan kepada saya, kenapa kamu harus bikin ISPO? Kan ada namanya RSPO. oh iya, Ya. iya, iya, Saya bilang, saya orang pemerintah.
Iya. I do not believe on NGO. Yes. Saya bilang, I've been working with this standard since I was 25 years old. Iya. Saya bilang, I am a PhD. Iya. I did my high school in US. I did my MSc in Australia, and I did my PhD in England. Oh. Who you are? Saya gitu, Pak. Saya kesel aja saya, Pak. Ya. Iya. Saya bilang, I am a member of ISO. Iya. I know exactly what is the WTO want, and do you know that? Saya Yeah. bilang, we have the sovereignty to do what we want to do to protect ourselves. Nah, waktu itu dia akhirnya bilang, oh kalau begitu silahkan, selama tidak mengganggu RSPO kan Pak ya. Tetapi kan saya ada yang saya jual ya Pak. Iya. Ya, dan mereka percaya kepada saya. Iya. Nah, kemudian saya waktu itu menerapkan ISPO, saya kan kerjasama dengan BSN. Karena pengendali standar di Indonesia ini kan BSN Pak. Iya. Iya. Bukan Kementerian Pertanian, bukan Menko, bukan segala Pak. Nah waktu itu BSN mengatakan, Bu Ros, kami tidak bisa mengadop ISPO Ibu Ros karena di dalam ISO belum ada scope sustainability. Jadi belum ada ruang lingkup sustainability. Iya. Sehingga saya bilang, oke lah, Ibu Ros jalan 3 tahun minimal. Kalau ruang lingkup sustainability sudah dibuka, nanti kami adopt. Nah itulah muncullah semua isu di seluruh jagat raya Indonesia ini mengatakan bahwa Ibu Ros itu mengeluarkan ISPO, mengakreditasi, mengeluarkan sertifikat, semua itu komisi ISPO. Padahal akreditasi tetap dilakukan oleh si Kementerian oleh si BSN. Iya. Nah itu Pak menjadi gosip yang sangat besar. Akhirnya dirubahlah ISPO itu sampai saya diundang segala macam. Dan itu tidak merefer kepada ISO, tidak merefer kepada GATT, tidak merefer kepada WTO. Iya. Dan tidak memikirkan nasib petani kecil. Iya. Itu yang saya kesalkan karena petani kecil ini Pak. You are the one that we have to bela. Betul. Jadi itu yang selalu saya ingat kata Ibu, jangan membebankan melebihi apa kemampuannya. Begitu petani sawit dimandatorikan, itu sama dengan membunuh secara tidak langsung. Yeah. Bagi saya itu pelanggaran berat, HAM. Yeah. Kami juga punya HAM dong, membela hak kami. Ketika kami disebut wajib, nah 2025 depan mata, pertanyaan yang selalu saya sampaikan, sudah berapa juta hektar yang sudah ISPO sampai detik ini? Akhirnya data terakhir kan dapat 42.000 hektar dari 6,8 juta. What? 16 juta. Kalau petani? Oh, petani ya. 6,8 juta hektar. Enggak 42.000 hektar. Lantas 2025 sudah mandatori, wajib. Ya, berarti yang sekian nggak bisa hidup dong. Iya, akan muncul namanya pembeli TBS non ISPO. Karena dia punya sertifikat ISPO. Dioplosnya lah itu, dia lah jual ke pabrik. Ini kan sama dengan gubernur. Makanya Bu, saya kemarin itu termasuk orang yang sangat saklek membela, jangan dulu dimandatorikan petani. Jangan membeli kereta api, relnya belum kau buat. Ini kacau nanti, benar. Akhirnya terjadi lagi revisi Perpres ISPO, dapat duit lagi dia. Iya. Proyek sekian miliar. Terus sekarang muncul lagi Pak, bahwa industri hilir harus menerapkan ISPO. Iya, ISPO. Industri hilir itu tergantung dari demand pembeli. Iya. Demand pembeli dalam dan luar negeri. Ya, itu yang makin saya sakit hati, Bu. Begitu gampangnya memasukkan paham luar negeri untuk dimasuk dalam regulasi Indonesia. Diinstal istilahnya. Apa hubungannya hilir dan ISPO? Kadang-kadang nggak ngerti saya, Bu. Makanya perlu ketegasan bahwa sawit adalah kita Indonesia. Dunia yang menikmati, jangan dibalik ceritanya, aku bilang. Iya, harusnya Pak. Kalau saya tuh tetap berprinsip, pertama sekali lindungi produksi dalam negeri. Iya. Yang kedua, apa sih maunya konsumen? Iya. Kalau memang konsumen maunya itu selama itu tidak bikin kita sengsara, ikuti. Ayo. Kalau ini sekarang kan Bu menyengsarakan, Bu. Iya. Jadi hanya orang yang tetap mengatakan ISPO itu baik bagi petani di saat baru 42.000 hektar dari 6,8 juta hektar. Itu satu. Yang kedua, tentu kami Pak petani tidak cukup hanya menangis, meraung, dan itu kami melakukan diskusi kepada pakar-pakar termasuk ke Ibu. Maka saya terakhir ketemu sama Profesor Bukaran Saragi. Beliau mengatakan, kau jangan bersedih, pikirkan apa menyelamatkan petanimu. Maka kami sepakat saat itu ISPO untuk petani itu relatif. Ibarat terminal, dia tidak punya stasiun, tetap dia move on, berubah. Oleh karena itu, kita bagi klasternya. Coba kamu teliti, itu sedang diteliti oleh mahasiswa doktoral. 4 klaster yang ditemukan, dia 1 diamond,
gold, silver, dan iron. Untuk diamond dia yang sudah lengkap semuanya, yang PSR. What is the use of it, Pak? You gain nothing, you got no money, Yes. you got no service, Yeah. you got nothing, ya Pak ya? Iya. Itu yang saya selalu pikirkan. Maka orang-orang suka bilang, oh Ibu Ros kan benci sama ISPO. Bukan benci. Bukan benci. Saya juga tidak Iya. benci. Saya Pak terus terang saja, saya Iya. mau tanya, tim ISPO yang berapa puluh orang itu pernah baca Brundtland Report apa enggak? Enggak. Coba, Brundtland Report itulah yang menentukan apa itu sustainability dan apa yang diprioritaskan itu di dalam Brundtland Report, Pak. Iya. Nobody is going to read it except me. Iya, bagaimana dia bisa bicara lebih jauh? Makanya Bu, sekali lagi ini kan podcast Ibu ini terima kasih. Saya jauh-jauh datang dari Riau, jumpa Ibu. Terus terang kalau orang lain undang sebelum itu datang. Tapi karena Ibu tahu sejarah lahirnya petani sawit, dan Ibu selalu mengatakan ISPO itu adalah seperti ini konsepnya, tapi sudah berubah. Maka saya ingin mengatakan kepada semua, apa sih tujuan mengispokan itu? Seperti lindungi diri sendiri dulu, jangan konsumen dilindungi baru mikirkan diri sendiri. Iya. Nah, jadi 4 klaster tadi Bu, dengan berat hati kami harus membuat seperti itu. Nah, untuk yang sudah lengkap masukkan ke yang diamond, yang gold mungkin dari 5 kriteria ISPO dia bisa memenuhi 3. Untuk yang silver dari 5 itu dia bisa memenuhi 4. Yang iron nih dia hampir bisa katakan tidak memenuhi semuanya. Tetapi dari segi kelompok ISPO dia sudah ISPO, cuman ISPO yang iron atau silver. Supaya selamat 2025. Saya dengan terus terang Bu, ya ini saatnya kita juga negara ini mendengar apa yang paling berpengaruh untuk ekonomi Indonesia, petani sawit. Iya. Selamatkan mereka Bu. Jangan jadi petani karet, Pak, hancur. Loh, sama dengan kemarin Pak Mendak, aku mungkin apalah alasannya, ya boleh saja berbeda pendapat ya Bu ya. Ketika dikatakan akan menggunakan dana sawit BPDPKS untuk karet, kopi dan coklat. Saya bukan tidak setuju. Saya tidak setuju. Saya bukan tidak setuju. Saya bukan tidak, tetapi sangat tidak setuju. Iya. Kenapa Bu? Loh, jangan nanti orang masuk penjara loh, aku bilang. Karena perpresnya atau regulasinya kan nggak seperti itu. Dan regulasi itu sebetulnya lebih banyak biofuel, kan? Iya. Nah, itu yang saya bilang tadi, Bu. Kadang-kadang orang melihat sawit ini seksi kalau karena dilihat dari segi dana yang dikelola oleh BPDP. Tapi tidak ada upaya pertolongan. Ya, makanya saya bilang, makin hari makin banyak orang yang pintar sawit, Pak. Ya, dan pintarnya hebat-hebat. Padahal dia melihat pohon sawit pun nggak pernah. Makanya ketika ada orang mengatakan harga PKS komersil atau tanpa kebun lebih mahal dari inti plasma, PKS inti plasma, di mana itu? Dia bilang, di mana? Coba tunjuk dulu. Aku cium kakinya, aku bilang. Kenapa Bu? Ya mungkin ada sih satu, tapi itu mungkin hanya untuk kejutan, menarik, tapi tidaklah seperti itu. Nah, jadi Bu, terima kasih podcastnya ini keren. Kami petani sawit juga bisa curhat. Sebenarnya yang kami rasakan itu tidak serepot teman-teman petani sektor lain. Mengurus petani sawit itu sangat gampang, Bu. Dia lebih organis, ya lebih organis. Beri dia namanya legalitas. Undang-undang Cipta Kerja, Bu, mengatakan yang luasnya 5 hektar ke bawah, penguasaan lebih dari 5 tahun, dan dia tinggal di sekitar domisili setempat, artinya bukan hanya harus di desa, domisili ataupun di kabupaten tetangga, itu clear. Ibu, clear. Tapi pertanyaannya, sudah lahir dulu Cipta Kerja tahun 2000 sampai sekarang 24 tahun. Udah berapa jengkal yang udah diselesaikan? Nggak ada. Nggak ada. Nah kan gitu Bu ya. Jadi kadang-kadang karena turunannya membantah apa yang sudah ada di pokok undang-undang. Tadi Bu bilang tadi 110B. Bu, apakah masuk akal yang sudah tertanam itu? Itu yang karena ada. dalam kawasan hutan dikenakan 110B, udahlah dendanya 96 juta per hektar. Sudah harus ditebang pula umur 25 Umur tahun. sawitnya katakan umur 22 tahun, 3 tahun lagi harus replanting, nggak boleh. Ya, yang masuk akal lah. Emang gimana sih cara peraturannya itu gimana? Nah, Tidak memprotek, tidak memprotek itu warga negara sendiri, kan? Justru Pak Prabowo selaku presiden terpilih sudah mengatakan kita akan naik B40, B50 sekarang. CPO dari mana orang Kementerian KLHK sibuk menumbangi sawit dengan regulasi yang dibuat-buat oleh mereka. Lah ini kan B50 kita harus impor 1,2 juta ton CPO untuk mencampur ke biodiesel. Yang kedua, dari 3,4 juta hektar yang diklaim dalam kawasan hutan, Bu, itu 68% itu dimasukkan dalam 110B. Itu perhitunganku. Ternyata lebih dari situ di SK dating yang 24 terakhir. Nah, ternyata
2,8 juta hektar itu dikelompokkan dari 3,4 dalam 110B. Artinya saya hitung kemarin, Bu. Saya diskusi kepada pakar-pakar. Bagaimana nih cara menghitungnya supaya saya juga punya data akurat? Saya hitung, itu kita akan kehilangan 16 juta ton CPO per tahun. Terus Dari menumbang yang 2,8 juta, dan kita akan kehilangan 132 triliun per tahun uang sia-sia. Ini kayak yang diinginkan oleh kementerian terkait, hanya orang yang mau melakukan itu. Makanya kami kemarin ketemu sama tim transisi Pak Prabowo menyampaikan fakta dan sesungguhnya apa yang terjadi. Kami nggak mau hanya merengek ribut, tapi ini akan terjadi ke depan kalau dipaksakan. Mereka pun terkejut. Kenapa kami lakukan itu? Karena kami juga ingin dilindungi negara ini melalui perlindungan usaha perlindungan sawit. Nah, legalitas, Bu. Yang PSR, Bu. Ini kan juga sangat menyakitkan hati, Bu. Orang selalu ribut dengan namanya dana PSR, sikit ke petani sawit. Bicara data dong. Dari 5,4 triliun disiapkan per tahun oleh BPDPKS, berapa yang terserap? Paling 800 miliar paling tinggi. Sisanya cuma 400. Artinya apa? Serapannya rendah. Pertanyaannya yang muncul harusnya, kenapa rendah serapannya? Syaratnya dibuat segunung. Seperti Bu tadi yang bilang tadi, saya tulis ini, si Brunden. Jangan membuat melebihi dari kemampuannya, peraturannya. Kan yang terjadi kami alami, Bu. Peraturan itu melebihi kemampuan kami. Yang korporasi aja melalui jalur kemitraan babak belur. Apalagi yang petani. Ya kita harus jujur mengatakan, jangan munafik, itu Kementerian Pertanian. Buka. Kenapa kalian yang jalur kemitraan babak belur? Peraturannya banyak kali, nggak susah ngurusin itu. Apalagi petani. Nah, tentu ada yang harus direview. Ya kita harus naik kelas dong. Nah, terus yang terakhir, Bu, masalah PSR itu kan 1 hektar, 1 KTP kan 4 hektar, Bu. Kan clear dengan UCK. Yang dalam kawasan hutan 5 hektar ke bawah, penguasaan lebih dari 5 tahun, mau PSR pasti terus 20 tahun. Masuk. Tapi entah kenapa, Bu, jalur ini nggak pernah masuk. Harusnya tidak perlu minta rekomendasi dari KLHK lah, ATR BPN lah, BPKH lah ini. Itu petani sawit loh. Udah berinduk aja kepada UCK, dia luasannya lebih daripada, kurang dari sekian, penguasaan lebih sekian, punya surat SKT. Dalam kawasan hutan, dasarnya undang-undang menyelamatkan mereka ikut PSR. Pernah nggak itu dipikirkan oleh? Tidak. Nah, walaupun pernah dipikirkan nggak pernah selesai. Akhirnya kan Bu, Apkasindo kan terkang-kang ke sana kayak orang, akhirnya ya alhamdulillah lah Bu. Kurang lebih 2 minggu lalu Pak Jokowi kan sudah menyerahkan sertifikat, bukan menyerahkan, mengakui lahan yang dalam kawasan hutan yang sudah memiliki sertifikat itu tidak lagi dalam kawasan hutan. Itu kurang lebih itu Bu, gak luas, tapi bisa lah tanda bukti Apkasindo berjuang di tengah pusaran itu. Kurang lebih itu 2.700 hektar. Itu resmi Bu diserahkan, Bu. Langsunglah mereka bisa ikut PSR. Pertanyaannya, kok sampai 4 tahun baru itu bisa terlaksana? Kenapa nggak dari awal undang-undang itu keluar langsung gerak cepat itu Kementerian Pertanian? Saya mikir gini, Bu. Tapi minta maaf lah. Kalau nggak begitu bukan petani sawit namanya. Kadang-kadang Kementerian Pertanian ini, Bu, lebih KLHK daripada KLHK sebenarnya. Dia yang membuat peraturan. Harusnya kan dia melindungi kami, Bu. Bukan malah membuat peraturan. Kalau seperti itu, gabungkan aja Kementerian Pertanian dan Kehutanan. Iya, betul. Selesai. Sekarang Bapak mau tahu nggak? Kementerian Pertanian pernah tidak memberikan data berapa luas kebun sawit up to date? Enggak. Justru KLHK. KLHK sendiri nggak berani ngeluarin, Pak. Iya, karena untuk konsumsi mereka. Iya. Kayak di Riau, 2019 saya sudah dapat data, Riau itu 4,102 juta hektar. Di saat yang bersamaan, luas sawit di Riau cuma 3,2 juta hektar. 1 juta loh, Bu, selisihnya. Terus saya bilang, ini data mana yang saya pakai? Karena saya harus ujian disertasi, saya pakai. Karena itu resmi dikeluarkan oleh KLHK. Banyak terkejut orang. Wih, segini. Loh, kan sah. Ini laporan mereka. Ini apa lembaga penelitian dilakukan oleh KLHK. Nah, udah itu berubahlah hitungan sawit di Riau. Kalau enggak akan ada, Bu. Memang data itu memang careless ya, mereka careless. Makanya, Bu, kita petani sawit mungkin mungkin karena didikan Ibu juga kepada kami sebagai Dewan Pembina kami juga melihat kami ini sudah generasi kedua. Kami tidak cukup hanya merengek, merajuk, diem. Tidak, kami harus progresif naik kelas dengan cara-cara yang berbeda mungkin dari teman-teman organisasi lain. Tapi yang paling penting Ibu ketahui bahwa
petani sawit sudah mengajukan kepada negara pendirian Badan Otoritas Sawit Indonesia. Karena dengan itulah satu-satunya menyelesaikan masalah sawit Indonesia. Nah, itu begini Pak. Dulu, saya ini kan di Kementerian Perdagangan ya Pak ya. Iya. Dua menteri saya, Pak Bungaran dan Pak Luhut nih. Jadi ngomong tuh tegas dah. Saya dipanggil, Boros, Ibu Ros, saya minta pindah ke apa namanya, ke Kementerian Pertanian. Iya. Loh kenapa? Karena Ibu Ros saya minta ngurusin sawit. Tuh, saya bilang segitu banyak orang sawit pinter-pinter. Saya bilang ada derombang, ada segala macam. Saya bilang Pak Bungaran minta Bu Ros pindah ke pertanian. Nah waktu itu saya diminta untuk membuat Dewan Sawit, bukan Badan Sawit, Badan Sawit Nasional Pak ya. Saya negosiasi, saya kesana kesini ke Seknek, nggak bisa. Oh, pernah ya Bu ya? Iya. Tahun berapa itu Bu? Tahun 2003 sampai 2005. Jadi saat 2000-2005 ide itu sudah pernah Ibu? Sudah iya, saya sampai ketemu si Agus Papan segala macam. Tidak boleh mendirikan badan sudah terlalu banyak. Oke. Tidak boleh mendirikan Badan Sawit Nasional. Terus Pak Bungaran akhirnya bilang, Boros sudahlah kita bikin aja lah Dewan Minyak Sawit. Oh Dewan juga nggak boleh gini macam-macam. Oh. Akhirnya dibikinlah Dewan Sawit itu Pak ya. Dewan Minyak Sawit. Ya, Dewan Minyak Sawit itu tadinya mereka maunya Dewan Sawit. Itu mau berdebat dengan swasta segala macam. Karena kalau sawit kita bicara kelapa kecil, Yes. yang dijualkan minyak, Iya. bukan kelapa. Iya. Gitu kan. Akhirnya setuju bahwa itu Dewan Minyak Sawit Nasional. Nah kemudian yang saya yang berjuang ke sana ke sini, tapi yang jadi ketua tuh Pak siapa yang dari Gapki itu? Pak Derom. Bukan. Pak siapa yang sebelumnya itu? Pak Iya. yang bekas orang PTP itu? Oh. Bukan Pak sebelumnya. Jokowi itu. Udah Iya. yang lebih Iya, tua itu iya. lupa saya namanya. Iya. Jadilah dia, jadi saya jadi Direktur Eksekutifnya. Terima kasih Pak Gulat sudah jauh-jauh dari Riau ke sini. Siap Ibu. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bapak dan mudah-mudahan diskusi kita ini menjadi input Iya. bagi Bapak-bapak Ibu-ibu, spesialis Pak generasi muda ya Pak ya. Iya. Gen Z Z. segala macam lah Iya. itu Pak ya. Karena mereka juga harus tahu yang betul itu bagaimana Pak. Iya. Saya terima kasih banyak. Siap Ibu, terima kasih juga dari kami Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia sudah diundang di podcast yang selalu diikuti oleh petani sawit Indonesia. Semoga bermanfaat, tentunya tidak ada niat lain, hanya untuk satu, petani sawit setara. Terima kasih.